Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Syadiki. Saya satu pengajar di mata kuliah Kepemimpinan dan Berpikir Sistem. Pada materi ini saya ingin menyampaikan tentang kepemimpinan dan model mental. Adapun pokok bahasan kita hari ini ada 4 berdasarkan EPS, yakni pengertian mental model, kemudian juga timbulnya mental model, kemudian teori tangga Argyris, dan juga inquiry dan advokasi. Kita masuk ke materi yang pertama tentang model mental. Untuk diketahui, seperti materi saya sebelumnya, bahwa model mental ini adalah satu dari 5 prinsip atau disiplin ya, yang menjelaskan tentang bagaimana cara meningkatkan kapasitas anggota organisasi dalam menyadari aspirasinya. Model mental adalah prinsip disiplin yang kedua. Pada saat kita berbicara tentang berpikir sistem, model mental merupakan proses yang berada pada tataran individu atau personal, maka masuk dalam pembelajaran individual. Yang mana pembelajaran individual ini juga berkaitan dengan keahlian pribadi yang kita bahas sebelumnya, ya, atau personal mastery. Ketika dua hal ini bergabung, maka terjadilah pembelajaran individual atau personal dalam diri manusia. Sementara ketika ada visi bersama ditambah dengan pembelajaran tim, maka yang terbentuk adalah pembelajaran tim. Kombinasi dari keempat ini yang membentuk yang dinamakan sebagai berpikir sistem, yakni pembelajaran individual gabungan dengan pembelajaran dari tim. Untuk itu kita harus mengetahui apa itu model mental atau mental models. Ini adalah disiplin pembelajaran yang menunjukkan kedalaman, generalisasi, dan gambaran asumsi yang mempengaruhi bagaimana kita memandang dunia sekitar kita, serta bagaimana kita mengambil tindakan atau langkah berikutnya. Jadi tidak hanya berpikir ya, tidak hanya berpikir tentang sekitarnya atau dunia kita, tapi juga berpikir untuk bagaimana langkah yang kita akan ambil selanjutnya. Model mental. Kalau kita pecah dari kata dua kata, yakni model artinya mengonstruksi pengalaman dalam bentuk peta-peta mental, dan mental adalah sesuatu yang ada dalam pikiran yang membentuk tindakan kita. Ya. Nah, realitas dalam pikiran kita itu seringkali kita mengalami yang namanya persepsi. Kita mempersepsikan suatu hal di sekitar kita, yang mungkin persepsi kita berbeda dengan orang yang lain. Yang berikutnya pengertian. Yang berikutnya adalah konsep, asumsi, generalisasi, cerita, paradigma, dan lain-lain. Contoh model mental. Seringkali di dalam budaya, terutama budaya ketimuran ya, laki-laki dianggap sebagai pihak pengambil keputusan dan bekerja di luar rumah. Sementara perempuan dianggap sebagai pihak yang merawat anak dan bekerja di dalam rumah. Pandangan yang seperti ini yang membentuk model mental manusia orang timur, termasuk juga orang Indonesia ya. Nah, orang-orang Indonesia berpikir bahwa perempuan itu memang sudah lahiriahnya bekerjanya itu di rumah. Mungkin akan berbeda model mental ini ketika kita bandingkan dengan orang-orang di barat, di mana perempuan pun juga boleh ya melakukan aktivitas di luar rumah. Meskipun memang sejarah memang menjelaskan sebelum perempuan diperbolehkan bekerja di luar rumah, di barat pun juga sama seperti di budaya timur, yakni perempuan bekerjanya di rumah merawat anak gitu. Baru dengan adanya gerakan-gerakan emansipasi perempuan, muncullah yang akhirnya perempuan juga bekerja sebagai buruh, sebagai pemimpin, dan lain-lain. Ya. Berarti ada perubahan model mental. Model mental itu dianggap sebagai lensa kita untuk mengamati realitas yang ada di sekitar kita. Ya.
Model mental itu adalah struktur yang seringkali kita paksakan pada realitas ya. Kita memaksakan model mental yang kita miliki untuk mengamati kenyataan di sekitar kita. Model mental juga menyediakan kerangka kerja untuk menginterpretasi realitas. Maka ini akan nanti membuat kita ke bagian nomor 4, dasar untuk bertindak. Ya. Karena kita akan tahu kalau kita melihat suatu hal di sekitar kita, maka kita berpikir, setelah berpikir menggunakan model mental kita akan menyediakan alternatif-alternatif apa yang akan kita lakukan. Yang nanti kita akan memutuskan tindakannya yang kita ambil adalah yang ini nih. Ya. Baik, model mental juga dapat benar atau salah tergantung dengan misalnya dalam hubungan sosial, model mental kita adalah realitas menurut kita sendiri. Ya. Jadi sangat bergantung pada subjektivitas diri kita sendiri. Model mental kita menentukan kapan pikiran, perkataan, perbuatan kita dianggap sebagai normal dan dianggap sebagai tidak normal. Sebagai contoh di gambar kanan sini ya. Seperti gambar paling atas sana, kalau kita pahami bersama, ini adalah contoh viral seorang pedagang tahu dengan pakaian yang sangat rapi ya. Menggunakan dasi, menggunakan jas, celana kain ya, berkacamata lagi ya. Nah, ini kalau kita menggunakan model mental yang kita pikirkan secara umum, maka kita berpendapat jika orang berpakaian jas, berdasi, biasanya eksekutif muda. Mungkin begitu ya. Atau yang bekerja di kantoran. Dan pun sekarang yang kerja di kantoran juga umumnya menggunakan pakaian bebas ya. Untuk anak-anak muda ya. Kecuali mungkin yang pimpinan tinggi. Nah, itu model mental kita yang miliki. Maka dengan kondisi seperti ini yang kita anggap sebagai sesuatu yang sepertinya unik atau tidak normal dalam pikiran kita. Nah, ini yang disebut adanya proses ya, kita berpikir ulang untuk membentuk model mental kita. Nanti akan saya bahas sendiri tentang bagaimana proses pembentukan model mental. Contoh yang di bawah misalnya. Ini mungkin sekarang kita sudah mulai ini ya, mengalami yang namanya pembentukan model mental kalau orang-orang yang menabung di bank, pakaiannya lusuh, membawa kantong kresek, kira-kira dia dianggap sebagai orang, mohon maaf, miskin, atau jangan-jangan VIP, ya. Nah, bisa jadi sekarang sudah mulai berubah pandangan kita. Karena semakin banyak video-video viral itu menunjukkan bahwa nasabah-nasabah bank yang menggunakan sendal ya. Kemudian kayak misalnya di gambar ini berkopiah, kemudian cuma pakai sarung. Jangan-jangan dia membawa banyak uang untuk ditabung. Nah, ini akhirnya membentuk model mental kita. Belum tentu yang berpakaian sangat rapi ke bank itu akan menabung lebih banyak dibandingkan yang menggunakan pakaian lusuh atau pakaian biasa. Nah, ini adalah contoh bagaimana model mental kita. Nah, inovasi dan perubahan tergantung pada kesediaan mengubah model mental kita. Nah, dengan adanya kondisi yang semakin banyak viral ya, bahwa misalnya nih pedagang tahu menggunakan pakaian jas, berdasi, dan akhirnya ada juga yang mengikuti seperti pedagang misalnya bakso atau pentol misalnya itu menggunakan jas berdasi juga. Akhirnya pelan-pelan akan mungkin mengubah model mental yang kita miliki mengenai penggunaan pakaian. Oke, ini ada contoh saja. Nah, maka saya akan lanjut kepada topik yang kedua tentang timbulnya model mental. Ada 4 cara untuk pembentukan atau terbentuknya model mental. Yang pertama penghapusan, yang kedua pembentukan, yang ketiga distorsi, yang keempat ada generalisasi. Bagian pertama penghapusan. Penghapusan adalah cara kita untuk memilih dan menyaring.
menutupi beberapa bagian informasi, dan menghapus sebagian data-data yang dianggap tidak penting. Contoh misalnya Bapak Ibu yang berprofesi sebagai dokter selalu akan berpikir bagaimana cara mendiagnosis dengan tepat dan akan memberikan tindakan yang paling tepat menggunakan yang namanya model mental. Oke, menggunakan model mental. Dalam sebuah penyakit kita akan mungkin memiliki alternatif-alternatif diagnosis ya, dan nanti akan menjurus pada diagnosis yang paling kuat. Caranya adalah kita buat misalnya beberapa data-data yang kita anggap mungkin ini bukan indikasi sebuah penyakit, kita abaikan, kita kurangi, kita hapus, dan akhirnya mengerucut pada satu kesimpulan bahwa dia sakit apa. Itu adalah contoh bagaimana kita melakukan penghapusan. Ya. Yang kedua adalah prinsipnya membentuk atau pembentukan. Pada cara ini kita mencari pola dan makna dari suatu hal yang semu tidak ada, misalnya melalui eksperimental, menambah atau merekayasa fakta. Kalau mudahnya itu kita contohkan dengan misalnya dalam persidangan, tersangka itu membuat alibi untuk bebas dari jeratan hukum. Ya. Pembentukan ini membuat model mental, misalnya para jaksa penuntut, ya, atau hakim sekalipun, itu akan mengalami perubahan model mental. Yang tadinya menilai bahwa tersangka ini bersalah, bisa jadi setelah mungkin tersangka menyampaikan alibinya, itu akan menjadi tidak bersalah. Yang ketiga adalah prinsip distorsi. Ini mengubah pengalaman atau mengurangi melengkapi bagian, memberikan arti yang berbeda sesuai kenyataan, dan memutarbalikkan fakta atau dipelintir ya. Misalnya, pernahkah Anda bertanya tentang apakah apa saja sponsor kompetisi olahraga di Indonesia? Nah, ternyata beberapa data itu menyebutkan iklan-iklan rokok, bahkan juga beberapa misalnya pelatihan atau misalnya camp untuk pelatihan bagi atlet itu disponsori oleh rokok. Padahal kita tahu bersama bahwa rokok itu menyebabkan masalah kesehatan. Nah, ini bagi orang kesehatan pasti sudah tahu bersama ya. Tapi, rokok berusaha membuat model mental seakan-akan bahwa rokok juga mendukung loh tentang olahraga, yang mana olahraga berkaitan kesehatan. Ini ada proses yang dinamakan distorsi, ya. Jadi pelan-pelan dibuat supaya orang memiliki model mental yang baru bahwa rokok itu juga mendukung masalah kesehatan, yakni dengan olahraga. Orang jadi sehat, atlet jadi sehat, ya. Ini menjadi suatu hal yang membuat kita akhirnya mungkin akan memulai pikiran baru bahwa sebenarnya rokok itu tidak masalah. Padahal sudah kita ketahui bersama, contohnya misalnya pada gambar sini, ya, rokok itu adalah um, pengeluaran paling besar bagi orang miskin di Indonesia, sebesar Rp246.000 sekian per bulan. Dan bahkan Indonesia menjadi juara dunia dalam persentase rokok terbanyak ya pada tahun kalau tidak salah 2019 atau ya tahun sekian ya, atau 2019 kalau nggak salah. Nah, ini menunjukkan bagaimana distorsi membentuk model mental. Yang berikutnya adalah generalisasi. Generalisasi adalah cara kita menciptakan suatu dari pengalaman dan menggenerasikan untuk semua atau menyamaratakan. Dari hal yang khusus, kita buat menjadi hal yang umum. Misal, banyak orang berpendapat mungkin pada akhirnya PNS dinilai tidak proporsional. Padahal, bisa jadi PNS yang tidak profesional itu hanya oknum-oknum kecil, ya. Tapi orang mengeneralisasi bahwa PNS itu adalah tidak profesional. Ini hanya contoh ya. Nah, contoh ini adalah bagaimana model mental terbentuk dengan adanya proses generalisasi. Ya, tidak profesional disematkan pada satu oknum, tapi digeneralisasikan pada semua kelompok tersebut. Baik, saya akan berpindah pada teori tangga
Argyris ya. Ini tentang bagaimana cara kita membuat kesimpulan. Seperti halnya penjelasan di sini, bahwa setiap kita memulai tindakan selalu dimulai dengan adanya data paling bawah ya. Data dan pengalaman yang dapat diamati. Jadi kita tangkap seperti halnya kita memandang, merasakan, mendengar ya. Kemudian kita akhirnya memilih data mana yang akan kita amati. Jadi tidak semua data di dunia ini kita amati karena saking banyaknya data, kita harus memilih salah satu yang menonjol. Kemudian kita akan memberi makna-makna pada data tersebut berdasarkan budaya dan mungkin pengalaman pribadi. Dan akhirnya kita membuat asumsi-asumsi berdasarkan makna yang kita tambahkan. Kita membuat kesimpulan, ya. Lanjut lagi kita mengadopsi keyakinan-keyakinan tentang dunia, dan akhirnya kita mengambil keputusan berdasarkan keyakinan-keyakinan tersebut. Nah, proses ini akan berputar, akan mengarah lagi ke bawah, turun lagi paling bawah, naik lagi ke atas, dan seterusnya. Jadi terjadi perputaran dalam jenjang membuat kesimpulan. Ini yang membuat kita jadi akan bertindak. Seperti halnya pada perputaran ini, ya, dimulai dari fakta, fakta kita pilih jadi data, data kita beri makna, makna nanti membuat kita asumsi-asumsi, asumsi kita buat kesimpulan, asumsi kemudian membuat kesimpulan dan akhirnya membangun kepercayaan kita, dan akhirnya membentuk bagaimana cara kita bertindak. Nah, ini perputaran dalam membuat kesimpulan dan tindakan, ya. Sebagai contoh, misalnya ada A, seperti di gambar, bekerja di kantor, dan suatu hari dia terlambat datang rapat. Rapatnya jam 8, tapi dia datang jam 11. Satu hari ya, hari pertama. Kemudian, minggu depannya lagi, si A itu ada jadwal rapat, tapi sengaja dia terlambat. Datang lagi-lagi jam 11, pada rapatnya jam 8. Pada akhirnya setiap minggu, bahkan setiap hari, si A selalu terlambat. Maka ini yang menyebabkan kesimpulan bahwa si A tidak bisa diandalkan. Ini yang disebut sebagai tangga Argyris. Kita membuat kesimpulan dan akhirnya kita membuat tindakan. Apa tindakan dari misalnya uh, pemimpin di rapat ini? Ya bisa jadi dia tidak akan diajak lagi untuk rapat karena tidak bisa diandalkan ya. Nah ini contohnya bagaimana tangga Argyris membuat keputusan seseorang untuk bertindak berdasarkan data-data, makna dan seterusnya sampai ke penyimpulan akhir dan tindakan. Kita masuk ke topik yang terakhir, yakni inquiry dan advokasi. Perlu kita ketahui bahwa penting untuk melakukan keseimbangan antara mencari tahu dan memberitahu. Ya. Nah, inquiry mencari tahu, advokasi ya kita memberi tahu, ya, mencari dan memberi tahu. Beberapa cara untuk menyelidiki dan menjelaskan sesuatu secara seimbang di isu-isu organisasional yang pasti mengandalkan dua hal yang sifatnya formal organisasi dan juga informal individual. Ini seringkali ya, kalau misalnya kita formal organisasi ya kita adakan rapat. Kita cari tahu, ya kita akhirnya memberitahu. Nah, bagi pemimpin ini sangat penting ya. Dia membuat rencana, mereview pelaksanaan kegiatan atau aktivitas, dan mengevaluasi hasil. Setelah itu dia rencanakan ulang dan seterusnya sampai ke evaluasi hasil lagi. Kadang-kadang dalam sebuah yang namanya inquiry dan advokasi, kita butuh yang namanya pendekatan informal. Maka mungkin Bapak Ibu yang jadi pimpinan di institusinya, ketika ada masalah di anggotanya atau stafnya, kadang-kadang juga butuh yang namanya berbicara, berkomunikasi secara interpersonal. Jadi dua mata lah gitu ya. Kita tarik ke belakang, kita akhirnya tanyakan dan beritahu. Artinya kita dalam proses inquiry dan advokasi membutuhkan dua hal, yakni mempelajari serta menjelaskan sampai mendengarkan. Nah, baik. Bagaimana kaitan antara kepemimpinan dan model mental? Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, model mental adalah asumsi yang tertanam, generalisasi, bahkan gambaran yang mempengaruhi bagaimana kita memahami dunia dan bagaimana kita mengambil suatu tindakan. Jadi tidak hanya memahami, tapi sampai ke tataran ke pengambilan tindakan. Disiplin mental ini
tentu akan melatih individu untuk dapat mengkomunikasikan pemikirannya atau asumsinya secara efektif. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi orang lain. Model mental kita gunakan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, kepemimpinan itu ada proses mempengaruhi sebenarnya, ya. Mempengaruhi kegiatan kelompok supaya dia lebih terorganisasi mengikuti pemimpinnya agar tujuan yang ditetapkan bersama itu bisa tercapai. Itu tujuan dari adanya pemimpin. Jadi mempengaruhi kelompok sebenarnya. Nah, model mental ini harus dimiliki oleh pemimpin. Karena dengan adanya model mental, dia bisa mengkomunikasikan pikirannya, ya, mentransfer pikirannya, mentransfer model mentalnya kepada anggota atau stafnya. Nah, ya akhirnya nanti staf akan menerima apa yang dipikirkan oleh pemimpin dan akhirnya terpengaruh dan akhirnya juga mengambil tindakan yang sama seperti yang diminta oleh pemimpin. Inilah bagaimana pentingnya model mental dalam kepemimpinan. Baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesempatannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.